Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah studi manuskrip Al-Quran akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan kajian manuskrip Al-Quran di Indonesia. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Sofia Fiona Latifah dengan nomor NIM 21040264041 dan teman saya Taufikur Rahman dengan nomor NIM 21040266166. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya manuskrip Al-Quran di Indonesia, yang kedua identitas manuskrip Al-Quran di Indonesia, dan yang ketiga contoh manuskrip Al-Quran di Indonesia. Langsung saja, materi yang pertama, sejarah masuknya manuskrip Al-Quran di Indonesia. Sejarah masuknya manuskrip Al-Quran ke Indonesia adalah hasil dari proses sejarah yang panjang, yang terjadi melalui berbagai jalur dan periode waktu. Islam pertama kali masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan dan misi Islam lainnya. Manuskrip Al-Quran pertama kali datang ke wilayah ini dalam bentuk tulisan tangan yang dibawa oleh para ulama dan para pedagang muslim pada saat itu. Di bawah ini adalah beberapa tahap penting dalam sejarah masuknya manuskrip Al-Quran ke Indonesia. Penyebaran Islam awal. Islam pertama kali tiba di Kepulauan Indonesia melalui pedagang Arab, Persia, dan India pada abad ke-13. Beberapa kerajaan Islam awal Indonesia seperti Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Demak memiliki akses ke naskah Al-Quran dan mendukung pengajaran dan penyebaran Islam. Penyebaran Islam oleh ulama. Ulama muslim yang datang ke Indonesia seperti Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar membawa manuskrip Al-Quran bersama dengan mereka. Perdagangan dan pertukaran budaya. Selama berabad-abad, perdagangan antara Islam dan antara Indonesia dan negara-negara muslim lainnya seperti India, Persia, dan Arab terus berlanjut. Nah, ini memfasilitasi pertukaran budaya dan penyebaran manuskrip Al-Quran ini. Selanjutnya, pemeliharaan manuskrip-manuskrip Al-Quran di Indonesia yang dibawa ke Indonesia oleh para ulama dan pedagang muslim, biasanya ditempatkan di masjid, pesantren, atau ke perpustakaan Islam. Masyarakat muslim Indonesia telah berusaha keras untuk menjaga dan merawat manuskrip-manuskrip ini. Sejarah masuknya manuskrip selanjutnya adalah kolonialisme dan modernisasi. Selama periode kolonialisme terutama oleh Belanda, beberapa manuskrip Al-Quran telah diambil atau dikumpulkan sebagai koleksi oleh pihak kolonial. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, banyak upaya dilakukan untuk melestarikan dan mengembalikan manuskrip-manuskrip ini kepada masyarakat Indonesia. Nah, hingga saat ini Indonesia memiliki sejumlah manuskrip Al-Quran yang berusia ratusan tahun, yang menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sejarah Islam di wilayah ini. Manuskrip ini menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Indonesia dan bagian integral dari kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan dari rekan saya, Sofia, yaitu selanjutnya berupa identitas manuskrip Al-Quran di Indonesia. Identitas manuskrip Al-Quran selain merupakan bagian dari khazanah mushaf Al-Quran Nusantara, juga sebagai bagian dari warisan dunia Islam. Indonesia termasuk negara yang kaya akan manuskrip Al-Quran. Banyak ditemukan manuskrip-manuskrip Al-Quran yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Warisan masa lalu tersebut kini tersimpan di berbagai perpustakaan ataupun museum ataupun pesantren ataupun ahli waris ataupun juga kolektor, baik di dalam maupun di luar negeri. Identitas manuskrip Al-Quran Nusantara dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jadi yang pertama adalah penulis Al-Quran dari kalangan masyarakat biasa dan penulis dari kalangan profesional. Al-Quran yang ditulis oleh masyarakat biasa biasanya hanya dipakai untuk dibaca saja, sedangkan Al-Quran yang ditulis oleh khotot profesional atau penulis profesional biasanya dipakai selain untuk dibaca juga sebagai hadiah dari seorang tamu ataupun dari kalangan tertentu untuk raja ataupun kaum bangsawan pada zaman itu.
Selanjutnya dari sisi tulisan, rasem yang digunakan pada manuskrip Al-Quran sebagian besar masih menggunakan imla'i, kecuali beberapa lafadz yang sudah populer. Sedangkan media yang digunakan untuk menulis adalah deluang atau kertas kulit kayu. Jadi kulit kayu, kertas yang masih dalam bentuk kulit kayu yang belum diolah menjadi kertas seperti zaman sekarang ini. Dan juga ada dari kertas yang berasal dari Eropa. Selanjutnya kiroat yang dipakai sebagian menggunakan kiroat Asim, riwayat Hafs, terutama di Jawa dan Sumatera. Sebagian lain memakai kiroat Nafi, riwayat Qalun, yang ditemukan di daerah Sulawesi dan sebagian ada di Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kegiatan pembinaan pentashihan mushaf Al-Quran, contohnya di Ponpes At-Taqwa Bekasi, adalah kerjasama antara pihak pesantren dan LPMQ selama 3 hari. Selain materi manuskrip Al-Quran, para peserta juga mendapat wawasan tentang regulasi penerbitan mushaf Al-Quran di Indonesia, mushaf standar Indonesia, Rosem, Dobet, dan Syakel, Waqaf, dan Ibtidak, serta pedoman dan praktik pentashihan. Jadi ini ada contoh kegiatan dari kerjasama antara pondok pesantren dengan LPMQ, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran. Selanjutnya ada pun contoh manuskrip Al-Quran di Indonesia. Ada beberapa contoh, salah satunya yang pertama ada mushaf Kanjeng Kiai yang ditemukan di daerah Jawa, tepatnya di Keraton Yogyakarta, yang diperkirakan ada sejak abad ke-18. Penyebutan mushaf Al-Quran dengan nama Kanjeng Kiai dikarenakan adanya kepercayaan dan pengakuan Kesultanan Keraton terhadap Al-Quran yang merupakan pusaka yang memiliki kesaktian. Setiap pusaka yang mengandung kesaktian disebut sebagai Kanjeng Kiai. Nah, jadi Keraton Yogyakarta itu memiliki banyak sekali pusaka, dan kebanyakan hampir semua pusakanya bukan hampir, memang semua pusakanya diberi nama Kiai atau Kanjeng. Salah satunya ya Al-Quran. Al-Quran di masa abad ke-18 merupakan salah satu pusaka yang dijaga dan dirawat di lingkungan Keraton Yogyakarta. Selanjutnya ada mushaf Ki Zaini yang ditemukan di daerah Madura sekitar abad ke-18 juga. Mushaf ini ditulis oleh Kiai Nur Ali, seorang pemuka agama yang berasal dari kota Sumeneb, Madura. Selanjutnya yang ketiga ada mushaf Bugis. Mushaf ini ditemukan di daerah Sulawesi pada abad 18, dan juga mushaf ini merupakan warisan keluarga Bugis yang disalin dalam tradisi Bugis. Terus ada yang kelima ada mushaf Hasan HM, ditemukan di daerah Sulawesi Barat pada abad ke-18. Beliau merupakan seorang dukun kampung yang diberi ulukan Sando Kampung. Mushaf ini ditemukan dalam keadaan rusak sebagian halamannya. Jadi dukun kampung di sini bukan dukun yang jelek ya, karena bukan dukun yang santet gitu, bukan, tapi dukun itu memiliki arti pada zaman dulu, itu memiliki arti bisa dikatakan juga seorang tabib ataupun yang memiliki sebuah keahlian dalam bidang tertentu. Terus selanjutnya ada mushaf Batokan. Mushaf Batokan ditemukan di daerah Kediri sekitar abad ke-18 juga. Mushaf ini adalah milik keluarga Abdurrahman Batokan, makanya dinamakan mushaf Batokan. Mushaf ini juga warisan keluarga yang dirawat secara turun-temurun. Nah, mushaf ini masih terjaga dan terawat oleh keluarganya sampai sekarang secara turun-temurun. Selanjutnya penutup. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Atas nama kelompok kami, saya pribadi Taufikur Rahman beserta rekan saya Sofia Fiona memohon maaf
bila terdapat salah kata, dan kami berterima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.